Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 Teorema Pitagoras. Kita akan membahas soal latihan 2.4. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 91 sampai 92 untuk siswa kelas 8 SMP. Nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan titik A negatif 1,3, B 4,-2, dan C 1,-5. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Kalau kita gambar pada koordinat kartesius, negatif 1,3, di sini letak titik A. B 4,-2, 4,-2, di sini letak titik B. C 1,-5, di sini letak titik C. Kita tarik sebuah garis. Maka ini adalah segitiga ABC. Selanjutnya kita cari panjang sisi. Yang pertama, panjang sisi AB sama dengan akar dari rumus jarak 2 titik D sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Atau ini bisa dibalik, X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kita kembali ke jarak titik AB. Jika ini adalah X1, Y1, X2, Y2, saya menggunakan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Misalkan saya menggunakan yang ini, X2-nya adalah 4 dikurangi X1-nya negatif 1, karena di sini negatif maka menjadi positif 1 kuadrat ditambah Y2 negatif 2 dikurangi 3 kuadrat. Ini sama dengan akar 4 ditambah 1, 5. 5 kuadrat ditambah negatif 2 dikurangi 3, negatif 5 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 25. Sehingga AB, penulisan 25 ditambah 25, ini bisa ditulis 25 dikali 2. Sehingga panjang AB adalah 5 akar 2. Sekarang jarak BC. BC sama dengan akar. Misalkan di sini adalah X1, Y1, X2, Y2. Saya menggunakan X2 1 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah Y2 negatif 5 dikurangi Y1 ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 dikurangi 4 negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 5 ditambah 2 negatif 3 dikuadratkan. Ini sama dengan akar 9 ditambah 9, atau bisa ditulis 9 dikali 2, sehingga panjang BC adalah 3 akar 2. Sekarang panjang CA. Akar dari, misalkan ini adalah X1, Y1, yang ini adalah X2, Y2. X2-nya 1 dikurangi X1-nya negatif 1 berubah menjadi ditambah 1 kuadrat ditambah Y2 negatif 5 dikurangi Y1 3 dikuadratkan sama dengan akar dari 1 tambah 1 2 kuadrat ditambah negatif 5 dikurangi 3 negatif 8 dikuadratkan sama dengan akar 2 kuadrat 4 ditambah negatif 8 dikuadratkan 64. Maka sama dengan panjang CA akar 68. Sekarang kita buktikan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku akan berlaku, di sini sisi terpanjangnya adalah CA.
CA kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini harus memenuhi. CA yaitu akar 68 dikuadratkan ditambah AB 5 akar 2 kuadrat ditambah BC 3 akar 2 kuadrat. Akar 68 dikuadratkan 68, sedangkan 5 dikuadratkan 25 dikali akar 2 dikuadratkan 2 ditambah 3 dikuadratkan 9 dikali akar 2 dikuadratkan 2. 68 25 kali 2 50 ditambah 9 dikali 2 18. 50 ditambah 18 68. Di sini CA kuadrat adalah 68. Ternyata hasilnya adalah sama. Karena sama, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Nomor 2, kalian diminta guru untuk menentukan jarak antara dua titik yaitu 4,2 dan 7,6. Jika kalian menggunakan titik 4,2 sebagai X1, Y1, sedangkan teman kalian menggunakan titik 7,6 sebagai X1, Y1. Berdasarkan analisis kalian, apakah hasil yang kalian temukan sama? Kita buktikan di sini. Misalkan untuk 4,2 dan titik 7,6, yang ini adalah X1, Y1, yang ini adalah X2, Y2. Kita akan mencari jaraknya. D sama dengan akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Sama dengan akar X1-nya yaitu 4 dikurangi X2 7 dikuadratkan ditambah Y1 2 dikurangi Y2 6 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 4 dikurangi 7 negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 6 negatif 4 dikuadratkan. Sama dengan akar negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah negatif 4 dikuadratkan 16. Sama dengan akar 25. Sehingga jarak kedua titik ini adalah 5. Bagaimana kalau kita balik untuk titik 4,2 dan 7,6? Yang ini adalah X2, Y2 dan ini X1, Y1. Sehingga D akar X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Sama dengan akar X1-nya kita balik sekarang. 7 dikurangi X2-nya 4 dikuadratkan ditambah Y1 6 dikurangi 2 dikuadratkan. Ini sama dengan akar 7 dikurangi 4 3 kuadrat ditambah 6 dikurangi 2 4 kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Sama dengan akar 25. Sehingga D sama dengan 5. Ternyata jaraknya hasilnya sama. Namun bedanya di sini, pengurangannya hasilnya negatif, yang ini adalah positif. Namun jaraknya nantinya sama. Nomor 3, Aldo dan Arjuna berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Aldo berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Arjuna juga berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Pada titik terakhir, mereka berdua saling menembak. Yang A, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Misalkan untuk Aldo 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Sedangkan Arjuna berjalan 16 langkah ke depan. Karena ini saling membelakangi berarti berlawanan arah. Di sini 16 langkah ke depan, 12 langkah ke kanan.
sehingga kita bisa mencari jarak tembak ini. Kita bisa mencarinya satu persatu, misalkan panjang sisi yang ini ditambah sisi yang ini untuk Aldo dan Arjuna. Atau kita bisa langsung menggunakan persegi panjang. Panjang sisi yang ini yaitu 16 ditambah 20 sama dengan 36. Sedangkan panjang sisi sebelahnya yaitu 12 ditambah 15 sama dengan 27. Sehingga jaraknya kita misalkan X, maka X kuadrat sama dengan 36 kuadrat ditambah 27 kuadrat. 36 1296 ditambah 27 kuadrat 729. Ini sama dengan 2027. Sehingga X sama dengan akar dari 2027. X sama dengan 45. Maka jarak tembaknya adalah 45 langkah. Nomor 4, seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jelaskan jawaban kalian. Dari sini suara atlet akan didengar oleh wasit yang akan kita hitung jaraknya. Kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan segitiga siku-siku, di sini adalah sudut siku-sikunya. Jarak 24 yaitu jarak antara atlet dengan wasit 24, sedangkan tinggi wasit kita kurangi dengan tinggi atlet yaitu 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Maka yang ini adalah 7. Kita akan mencari jaraknya antara suara atlet dengan wasit. Misalkan ini adalah X-nya. Sehingga X kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat 576 ditambah 7 kuadrat 49. Ini sama dengan 625. Sehingga X sama dengan akar 625. X sama dengan 25 kaki. Karena kurang dari 30 kaki, maka wasit dapat mendengarnya. Nomor 5, Humam merupakan penyelam yang peduli terhadap lingkungan. Suatu ketika dia dan timnya akan melakukan penanaman karang untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak. Kondisi Humam jika didokumentasikan ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini. Jika laut yang diselami adalah 20 meter dan dasarnya rata, berapa luas dasar laut yang dapat dicapai oleh Humam untuk menanam terumbu karang? Kita cari jarak antara dasar laut terhadap Humam. Misalkan ini adalah X-nya karena di sini adalah sudut siku-siku, sehingga X kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. 25 kuadrat 625 dikurangi 20 kuadrat 400. Ini sama dengan 225. Sehingga X sama dengan akar dari 225. X sama dengan 15. Maka panjang X-nya adalah 15 meter. Karena yang ditanya adalah luas dasar laut, misalkan ini adalah kapal, jangkauan yang dapat dilalui Humam akan membentuk sebuah lingkaran, sehingga luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Pi kita menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya adalah 15 kuadrat. Ini sama dengan 706,5. Satuannya adalah meter persegi. Demikian pembahasan soal latihan 2.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.